potensi bisa membuat orang mencapai keberhasilan? Kita akan membahasnya dalam video ini. Berdasarkan beberapa artikel yang sudah saya baca, faktanya bahwa punya potensi saja tidak cukup untuk membuat seseorang itu mencapai keberhasilan. Ibaratkan potensi itu adalah sebuah barang mentah yang kamu miliki. Tetapi kalau kamu tidak menemukan dan mengolahnya sampai menjadi sesuatu yang menjual, berarti akan sia-sia. Bisa saja nggak kepake. Sebaliknya, kalau kamu sudah menemukan barang mentah tersebut, lalu kemudian kamu olah melalui berbagai proses sampai jadi suatu produk, produk itu akan lebih bernilai. Setiap manusia tentu memiliki potensi yang ada dalam diri masing-masing, dan kamu tidak perlu merasa rendah diri kalau potensi yang kamu miliki tidak sama dengan orang lain. Daripada memendam rasa iri dengan orang lain, kamu bisa menggali potensi yang kamu miliki hingga dapat memaksimalkannya. Siapa tahu kedepannya kamu malah menemukan potensi diri yang jauh lebih baik daripada orang lain. Sayangnya, tidak semua orang menyadari akan potensi diri yang mereka miliki. Padahal ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengenali potensi diri kita masing-masing. Lalu tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan potensi tersebut menjadi lebih baik. Tetapi tunggu dulu, mari kita lihat apa arti potensi yang sebenarnya. Saya mengutip dari salah seorang penulis bernama Wayan Kantun dalam bukunya Pengembangan Jati Diri, yang menjelaskan bahwa potensi adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia namun belum dikelola, ditemukan, digali, dan dikembangkan lebih jauh. Kita bisa mengembangkan potensi diri kita melalui usaha, kerja keras, belajar, atau bakat alami yang dimiliki sejak lahir namun belum kita latih. Contohnya seperti kemampuan berhitung, kemampuan berbahasa, komunikasi, melukis, dan lain sebagainya. Apakah kamu merasa bahwa kamu memiliki potensi besar, namun masih belum menemukannya? Berikut adalah 8 hal yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kamu. Yang pertama, berani. Ini adalah tips nomor 1 untuk dapat mengeluarkan potensi tersembunyi yang ada dalam diri kamu. Pencapaian kamu yang terbatas atau kamu rasa biasa-biasa saja selama ini, kemungkinan besar karena faktanya kamu adalah seorang pemalu. Bisa saja kamu punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin, namun karena kamu masih pemalu atau takut, maka potensi ini tidak bisa dikembangkan. Berani adalah ketika kamu memutuskan untuk take action, siap menerima semua konsekuensi yang akan kamu hadapi, baik keberhasilan maupun kegagalan. Kamu akan tetap fine-fine aja. Jika kamu berada di luar sana melakukan yang terbaik setiap hari, kamu akan semakin bertumbuh tahap demi tahap mencapai kesuksesan dan dapat menjalani kehidupan yang kamu inginkan. So, berhentilah peduli dengan pendapat orang lain dan tunjukkan kepada dunia hal-hal baik yang dapat kamu lakukan. Saya dulunya adalah seorang yang pemalu. Saya paling takut kalau disuruh buat berbicara di depan atau disuruh buat memimpin. Namun saya sadar bahwa kalau begini terus, kapan saya bisa meraih hal-hal yang saya cita-citakan. Bermodalkan keberanian ini, akhirnya saya berlatih, mencoba, dan pernah salah dan diketawain juga. Tetapi sekarang, saya bisa katakan bahwa kedua kemampuan ini sangat berpengaruh terhadap apa yang sudah saya raih saat ini. Termasuk salah satunya bikin channel ini. Kalau saya masih menjadi seorang pemalu, pasti nggak ada konten ini. Bagaimana? Masih malu-malu lagi? Selain berani untuk memenuhi potensi kamu harus punya tujuan yang kuat. Tujuan yang kuat adalah motivasi yang bagus, dan kamu akan menetapkan tujuan yang berani. Kita bisa bayangkan banyak orang yang memutuskan untuk berhenti berjuang di tengah jalan, dikarenakan tujuan mereka yang kurang kuat. Seperti niat awalnya pengen lancar bahasa Inggris, tetapi diminta mau datang ke acara seminar gratis atau komunitas, malah rebahan.
Kalau kamu punya tujuan yang kuat, tantangan hanyalah akan menjadi sebuah tantangan, dan kamu akan menemukan alasan yang kuat yang membuat kamu tetap berjuang. Salah dua alasan kuat yang membuat saya terus memposting video-video di YouTube ini adalah karena saya ingin meningkatkan kemampuan komunikasi dan video editing saya. Ya, meskipun tantangannya tidak main-main, sering berpikir untuk berhenti karena harus menyita waktu di weekend yang seharusnya saya pakai untuk refreshing. Namun kedua alasan kuat itulah yang membuat saya masih stay di sini, dan doain semoga masih stay di sini. Yang ketiga, kombinasikanlah kekuatan dan minat kamu. Coba deh, di sini ada yang suka ngajar, atau ada yang suka foto-foto, atau ada yang suka bercerita. Saya yakin kamu akan benar-benar memaksimalkan potensi kamu pada bidang-bidang yang saya sebutkan tadi jika jawaban kamu adalah suka atau ya. Besar kemungkinan kamu akan meraih hasil yang lebih memuaskan pada bidang-bidang yang kamu minati dibandingkan dengan yang tidak kamu minati. Sekarang kalau kamu sudah punya minat, mari kita cari kekuatan kamu. Bidang apa yang bisa membuat kamu selalu enjoy sekaligus bisa bikin kamu jago? Hal positif apa yang bisa bikin kamu tuh sampai lupa waktu kalau lagi melakukannya? Apa yang bagi kamu terlihat mudah tetapi terlihat sulit bagi orang lain? Apa yang cenderung orang-orang meminta saran kepada kamu? Jika kamu memiliki waktu luang 30 menit, apa yang membuat kamu penasaran? Fokuslah pada hal-hal ini dan kamu akan melihat hasil yang signifikan karena mudah dan bernilai bagi kamu. Kalau kamu punya minat mengajar dan jago matematika, kamu bisa buka les matematika buat membantu anak-anak yang sulit memahami pelajaran matematika. Kalau kamu punya minat foto-foto dan jago soal kamera, kamu bisa buka jasa fotografer. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah memiliki beberapa kemampuan, namun masih kurang menyadarinya. Betul nggak? Dan satu hal yang bisa dicoba adalah dengan mengkombinasikan beberapa kemampuan dengan minat kita itu. Kamu akan semakin jago pada bidang yang kamu nikmati. Sebenarnya saya suka ngajar, suka bikin konten kayak gini, dan inilah yang sedang coba saya kombinasikan. Yang keempat, carilah bantuan dari orang yang sudah ahli atau orang yang sudah lebih tahu dari kamu. Banyak orang-orang terkemuka di dunia masih memiliki pelatih atau mentor. Sebut saja ini atau ini. Kalau dengar kata mentor, pasti di dalam pikiran kamu adalah orang yang sudah tua, sudah expert sekali. Boleh-boleh aja. Tetapi orang-orang kayak gini biasanya punya waktu luang yang terbatas dan biasanya gak gampang untuk akses ke orang-orang seperti ini. Tetapi sebenarnya, mentor ini bisa saja berasal dari teman sebaya kamu yang sudah lebih dahulu bergelut di bidang yang kamu ingin pelajari, atau paling ngerti topik yang pengen kamu kembangin. Kalau kamu pengen ningkatin kemampuan public speaking atau ningkatin kemampuan bahasa Inggris, kamu bisa cari teman kamu yang kamu anggap sudah bisa buat ditanya-tanya. Mentor yang tepat dapat membuat kamu mencapai potensi kamu lebih cepat daripada yang dapat kamu lakukan sendiri. Luangkan waktu yang diperlukan untuk menemukan mentor yang baik, dan jumlah mentor bisa satu atau bisa lebih. Saya sendiri sering datang ke acara-acara seminar waktu kuliah, ikut komunitas, ikut organisasi, atau terkoneksi lewat media sosial seperti LinkedIn. Di sini, saya menemukan orang-orang yang saya jadikan sebagai mentor selama ini. Hal semacam ini akan menempatkan kemajuan pada jalur cepat karena seorang mentor dapat membantu kamu dalam menemukan kelemahan kamu dan membantu kamu fokus pada peningkatan. Yang kelima, buatlah kemajuan setiap hari. Sejumlah kecil kemajuan akumulasi dari waktu ke waktu dapat menghasilkan kemajuan yang luar biasa. Tidak juga yang muluk-muluk atau berlebihan dengan menetapkan jadwal atau tujuan yang tidak dapat kamu capai. Cukup pastikan kamu membuat beberapa kemajuan setiap hari. Kemajuan ini bisa diukur dari effortnya lo, biar lo bisa kontrol.
Contohnya membaca buku minimal 2 halaman setiap hari untuk meningkatkan wawasan kamu tentang suatu subjek tertentu. Atau menghafal 5 kosakata baru setiap hari untuk meningkatkan skill bahasa Inggris. Hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya membuat perubahan dalam progres kamu. Karena kamulah yang pada akhirnya akan menjadi aktor utama dalam proses mencapai apa yang ingin kamu capai. Saya sendiri selalu berusaha untuk membaca minimal 1 artikel bahasa Inggris dalam sehari, dan bagi saya itu adalah suatu kemajuan yang perlu saya syukuri. Karena saya menyadari bahwa mau seberapa hebatnya seorang mentor yang saya miliki, ilmu yang saya punya, tetapi kalau masih minim eksekusi, maka hasilnya akan tetap sama. Kuncinya hanyalah waktu dan langkah yang jelas untuk membuat kemajuan setiap hari. Secara terus-menerus, jumlah kemajuan yang bisa kamu buat dalam setahun akan mengejutkan. Yang keenam, buatlah kebiasaan yang dapat membantu kamu mencapai tujuan. Sudahkah kamu tetapkan tujuanmu yang berani pada tips nomor 2 tadi? Kalau belum membuat tujuanmu, sekarang saya kasih waktu. Sudah? Oke, saya anggap sudah. Kalau sudah, sekarang tinggal menentukan kebiasaan-kebiasaan apa yang akan membantu kamu menuju tujuan tersebut. Biasanya hal tersulit di sini adalah membangun kebiasaan positif. Tetapi begitu sudah punya kebiasaan yang oke, maka selanjutnya adalah progres itu yang akan mulai nampak. Kebiasaan yang tepat akan membantu mengembangkan potensi yang luar biasa. Selanjutnya, pastikan kamu mencatat setiap kemajuan di sepanjang proses. Buatlah rutinitas yang efektif dan tetap komitmen dengan itu. Sebagai ide, kamu dapat mencontek atau minta saran dari mentor kamu. Kebiasaan apa yang sudah mereka lakukan selama ini yang dapat membawa potensi mereka ke versi yang lebih baik. Mulailah bangun kebiasaan kamu dari sekarang. Salah satu insight paling berharga dari salah seorang mentor saya adalah dengan melakukan minimal 3 jenis kegiatan setiap hari yang dapat membawa saya lebih dekat dengan tujuan saya, dan hal inilah yang saya coba terapkan setiap hari. Yang ketujuh, identifikasi hambatan atau tantangan apa yang dapat jadi penghalang kamu. Banyaknya hambatan sering membuat kita kewalahan dan bahkan kehilangan motivasi dan berhenti. Adanya tantangan ini bukan untuk dihindari, melainkan untuk diatasi. Kita perlu belajar mengatasi setiap tantangan yang dihadapi sebagai bagian dari proses itu sendiri. Tantangan itu bisa dari berbagai macam, mungkin karena kurangnya waktu, uang, atau sumber daya lainnya. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan banyak aktivitas lainnya yang kurang berpengaruh dengan tujuan kamu. Atau mungkin saja kamu berada di lingkungan yang salah. Buatlah rencana untuk menghadapi rintangan-rintangan itu. Bagaimana caranya untuk menghadapi situasi sulit seperti itu? So, cari tahu apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi rintangan atau setidaknya mengurangi rintangan itu. Dan pertimbangkan apa yang perlu dilakukan, apa yang mesti lo berhenti lakukan, dan bagaimana kamu dapat mengubah hidup kamu untuk membuat kesuksesan menjadi lebih mungkin. Bagi saya, salah satu tantangan membuat konten video yang lebih berkualitas adalah karena keterbatasan peralatan dan kemampuan. Sehingga saya memutuskan untuk terus belajar video editing dan tetap membagikan isi konten yang lebih bermanfaat dan menarik bagi kalian. Yang kedelapan, selalu optimis bahwa kamu dapat meraih keberhasilan. Saya coba mengadopsi salah satu quote dari Henry Ford yang mengatakan bahwa kalau kamu berpikir kamu bisa, kamu betul. Kalau kamu berpikir kamu tidak bisa, kamu juga betul. Apa yang kamu pikirkan dan kamu yakini akan mempunyai dampak terhadap hasil yang kamu kerjakan. Jika demikian, cobalah mengambil keuntungan dengan berpikir dan yakin bahwa hal-hal baik akan datang. Jika kamu memiliki tujuan yang solid, kebiasaan yang baik, dan disiplin, tidak ada alasan untuk meragukan diri sendiri. Jika kamu berencana untuk membuat kemajuan, kamu akan melakukannya. Keberhasilan lebih dari sekedar melewati garis finish. Jika kamu berhasil untuk membuat kemajuan, kamu akan melakukannya. Keberhasilan lebih dari sekedar melewati garis finish.
Keberhasilan adalah setiap langkah di sepanjang jalan. Keberhasilan adalah menetapkan tujuan, merencanakan tujuan, dan mengambil langkah-langkah perlahan menuju tujuan tersebut. So, teman-teman, jadi itu adalah 8 tips untuk bisa dapat menemukan potensi terbaik dalam diri kalian.